Halo semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai persiapan melamar kerja. Ini akan dibagi menjadi dua section. Yang pertama, pada section ini kita akan bahas tentang bagaimana cara membuat surat lamaran kerja dan bagaimana cara membuat CV yang bagus. Nanti pada section yang kedua, kita akan fokus membahas mengenai bagaimana interview kerja atau wawancara kerja. Oke, kita mulai yang pertama. Kita harus paham apa sih yang disebut dengan resume. Resume ini disebut juga daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae, yang dimana merupakan salah satu syarat ketika teman-teman ingin melakukan melamar pekerjaan. Jadi, kenapa? Karena CV atau resume ini merupakan representatif diri kita yang ingin kita kenalkan kepada perusahaan. Istilah kata ini adalah salah satu tools sebagai personal selling diri teman-teman kepada pihak perusahaan. Nah, pada saat membuat resume ini pastikan harus harus rapi, tersusun, kemudian sesuai dengan jalur pekerjaan yang ingin dilamar, dan selain itu juga harus dapat menarik pihak HRD atau pihak perusahaan dari isi CV yang kita ajukan seperti itu atau CV yang kita buat. Nah, ini ada tiga hal yang perlu dilakukan dalam mempersiapkan suatu resume. Silakan disimak baik-baik. Yang pertama adalah pastikan teman-teman harus dapat melakukan atau memberikan yang namanya informasi-informasi penting yang diinginkan oleh perusahaan yang pastinya relevan. Jadi kalau misalnya teman-teman melamar ke media, maka pastikan isi resumenya adalah yang berkaitan dengan eh, skill atau misalnya aktivitas ataupun kegiatan yang memang sesuai dengan perusahaannya. Jadi kalau misalnya teman-teman dulu pernah dapat misalnya lomba puisi, ya itu nggak usah dimasukin itu karena nggak ada hubungannya dengan media seperti itu. Yang pertama yang harus dilakukan isinya adalah analisis diri, harus lebih mendalam seperti kekurangannya apa, kelebihannya apa. Kemudian ini yang paling agak susah gitu ya. Biasanya kita gampang banget untuk menyampaikan apa yang menjadi kekurangan diri kita, tapi kita susah untuk mengenali apa yang menjadi kelebihan kita karena kalau kita menyampaikan kelebihan kita nanti dianggapnya kita overconfident, padahal bukan seperti itu. Ketika kita melakukan analisis diri yang baik, artinya kita bisa mengenal diri kita dengan baik. Nah, mengenal diri baik ini justru bagus untuk untuk memperdalam eh, pengetahuan perusahaan terhadap diri kita. Makanya pastikan informasi yang diberikan juga menarik gitu ya. Yang kedua ada analisis karir. Nah, yang disebut dengan analisis karir adalah analisis karir adalah biasanya diketahui dengan cara membuat dan menjawab segala macam pertanyaan. Jadi analisis karir nih, kalau misalnya nanti ke depannya ketika pada saat mau melakukan wawancara, apa saja ya yang dapat diperoleh di perusahaan ini, apa saja yang akan diajukan pertanyaan oleh HRD nanti. Kira-kira kalau saya bekerja di perusahaan ini, bagaimana ya perkembangan karir saya? Apakah berkembang atau nanti cukup stagnan? Nah, ini juga harus dilihat gitu ya. Kemudian analisis juga pekerjaan, berisikan analisis terhadap faktor-faktor yang berkaitan dengan pekerjaan. Wah, nanti kalau misalnya nanti saya ngelamar kerja di perusahaan ini, saya kemungkinan akan lembur, kemudian juga saya kemungkinan akan keluar kota dan lain sebagainya. Analisis pekerjaan adalah kita mengetahui bidang pekerjaan apa yang kita lamar dan kemungkinan apa saja yang akan dan kemungkinan apa saja yang nanti akan kita alami ketika bekerja di perusahaan tersebut. Makanya penting sekali untuk kita mengetahui analisis pekerjaannya seperti apa. Kemudian selanjutnya ada perencanaan resume. Ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan resume. Yang pertama, tujuan karirnya. Jadi ketika kalian membuat CV, kalian tuh harus jelas gitu. Tujuan karirnya seperti apa? Apakah oh, yang penting saya dapat pekerjaan aja ya udah. Kalau misalnya dapat yang penting dapat pekerjaan, karirnya nggak jelas, kemungkinan ke depannya juga kalian bisa tiba-tiba dipecat, bisa tiba-tiba kena PHK, bisa tiba-tiba perusahaannya bangkrut gitu ya, bisa tiba-tiba dipindahin lokasinya di mana. Nah, ini perlu
diperjelas juga apa yang menjadi tujuan karir kalian ke depannya ketika kalian membuat resume ini. Informasi pribadi ini harus sesuai dengan jenis pekerjaan yang ada. Nah, ini yang sering kali salah gitu ya. Kalau misalnya mau memasukkan jenjang pendidikan, berikan jenjang pendidikan itu adalah dua jenjang pendidikan terakhir. Jadi kalau teman-teman dari TK ya nggak usah dimasukin juga dari TK gitu ya. Tapi masukin aja misalnya dari SMA sampai dengan kuliah. Atau misalnya udah kuliah S2 ya cukup masukin S1, S2-nya. Tapi kalau misalnya pernah S3 ya masukin S1, S2, S3. Jadi SMA-nya nggak usah dimasukin gitu ya. Nah, referensi apa pekerja apa sorry informasi pribadi ini juga nggak usah dikasih tahu golongan darah, apakah menikah atau belum menikah itu juga nggak perlu. Jadi hal-hal penting aja kayak alamat, alamat rumah, alamat email, kemudian nomor telepon, kemudian sosial media. Pastikan sosial medianya adalah sosial media yang profesional. Kemudian juga nomor telepon yang bisa dihubungi, bukan hanya bisa dihubungi via WhatsApp, tapi bisa ditelepon juga. Ini seringkali terjadi memberikan nomor telepon yang hanya bisa dihubungi via WhatsApp tapi nggak bisa ditelepon. Nah, ini salah gitu ya. Karena perusahaan itu pasti akan melakukan telepon apa pasti akan menghubungi nomor yang ada pada CV. Terus ada referensi. Nah, referensi atau surat rekomendasi ini berisi berbagai hal yang mereka ketahui mengenai pelamar. Ya, biasanya ada beberapa perusahaan itu pengen tahu nih kira-kira kinerja orang tersebut kalau di perusahaan itu seperti apa ya. Atau pengen tahu nih kira-kira kinerja orang tersebut ketika menjadi mahasiswa seperti apa ya. Makanya kenapa penting banget yang namanya referensi. Nah, si referensi ini biasanya adalah dari atasan kita, rekan kerja, kemudian juga dosen gitu ya, tergantung apa yang diminta oleh perusahaan. Makanya perlu menjaga hubungan yang baik dengan orang-orang sekitar supaya bisa memberikan referensi yang bagus juga terhadap kita seperti itu. Kalau misalnya suatu saat kalian melamar pekerjaan dan dibutuhkannya referensi, ini perlu banget diperhatikan. Next, yang ketiga ada pembuatan resume. Nah, pembuatan resume ini ada tiga gitu ya. Pembuatan resume yang pertama ada yang disebut dengan resume kronologis. Nah, resume kronologis ini disebut sebagai berdasarkan urutan kronologisnya, baik dari pendidikan, kemudian pengalaman, dan lain sebagainya. Jadi tertata banget gitu ya, rapi. Nah, ada juga resume fungsional. Biasanya resume fungsional ini biasanya dilakukan dengan organisasi berdasarkan judul. Misalnya judulnya, oh resumenya kan kalau resume kronologi itu apa pendidikan dulu, pekerjaan dan lain sebagainya. Kalau fungsi-fungsinya terserah gitu ya. Bukan terserah tapi lebih kepada disesuaikan dengan bidangnya. Kalau misalnya oh saya mau melamar apa tuh misalnya menjadi humas atau menjadi seorang jurnalis, maka fungsional itu kemampuan-kemampuan skill kita dalam bidang jurnalis atau dalam bidang kehumasan. Nah, berikan itu disebut dengan fungsi-fungsinya baru skillnya. Jadi khusus ke umum dulu. Tapi kalau misalnya resume kronologis biasanya umum ke khusus. Kalau resume kombinasi ini biasanya eh, ya kombinasi dari resume kronologis sama fungsional, dan ini biasanya digunakan sebagai portofolio, bisa ditambahkan juga hasil-hasil karya kita, hasil-hasil pekerjaan kita, dan juga selain itu resume kombinasi ini juga disusun berdasarkan dengan poin-poin yang memang apa ya, poin-poin yang memang menjadi nilai jual yang bisa dijual kepada perusahaan. Apa sih yang menjadi kelebihan kita sehingga kita berbeda daripada pelamar-pelamar yang lainnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya, kalau misalnya tadi tentang pembuat resume, ada kriteria resume yang baik, ada 4 hal nih. Satu, harus rapi. Jadi kalau misalnya di print di kertas, kertasnya jangan tipis, tintanya pastikan tintanya bagus gitu ya. Kalau misalnya menggunakan resume digital, pastikan resume digitalnya juga bentuk hurufnya juga jangan terlalu banyak huruf gitu. Jadi konsisten kalau mau pakai Arial, Arial aja, pakai Times New Roman, pakai Times New Roman. Ada 3 jenis font yang sebenarnya harus diperhatikan pada saat pembuatan CV yang bagus gitu ya. Arial, Times New Roman, sama Calibri. Udah itu aja. Jangan ganti pakai apa yang lain-lain lah gitu. Misalnya yang biar menarik lah, gotik lah yang atau misalnya apa sans serif, apalagi ya jenis-jenis huruf tuh konsisten aja di 3 huruf 3 font tadi, tapi satu font aja yang digunakan. Jadi jangan dalam satu resume ada 3 font, satu font aja. Kalau misalnya mau pakai
misalnya mau pakai Times New Roman ya Times New Roman aja gitu semuanya ya. Perhatikan italic, bold dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah lakukan sederhana, jangan bertele-tele, gunakan bahasa yang baik, jelas dan lengkap gitu. Kira-kira apa nih yang kalau misalnya kalian jurusan komunikasi, kira-kira jurusan komunikasinya tuh apa gitu, belajar tentang apa, membahas apa. Nah, itu perlu dijelaskan juga. Jadi simple, sederhana, tidak usah bermain kata-kata terlalu banyak, apalagi melebih-lebihkan CV kita sehingga kita tuh justru nggak sadar gitu kalau si CV kita ini nanti akan menjadi jebakan buat kita pada saat melakukan interview. Makanya dikatakan pastikan akurat, tidak mengada-gada, dan pastikan jujur ya. Kalau misalnya tidak mampu, katakan tidak mampu, tidak usah ditulis, sesuaikan kemampuan atau kemampuan yang Anda miliki atau yang kalian miliki. Jadi kalau misalnya saya mampu membuat Photoshop atau saya bisa mengoperasikan Photoshop dengan sangat baik. Bohong tuh, ternyata nggak bisa pakai Photoshop sama sekali. Ketika mau dites sama pihak perusahaan, kalian nggak bisa. Maka otomatis itu akan merusak citra kalian pada saat melamar kerja dan bisa jadi tentu kalian akan ditolak menjadi salah satu pegawai di perusahaan yang kalian lamar. Jadi hati-hati jangan memberikan informasi yang tidak akurat, berlebih-lebihan. Kemudian juga yang paling penting adalah harus selalu jujur menyampaikan informasi yang ada pada CV-nya. Nah, di sini dikatakan ada beberapa jenis judul resume gitu ya. Yang pertama macam-macam itu ada yang disebut dengan daftar riwayat hidup gitu ya. Ada ikhtisar riwayat hidup, kemudian ada resume dengan alamat lengkap, ada resume untuk posisi perusahaan, ada rangkuman kualifikasi untuk nama. Jadi macam-macam. Ini nanti kalian bisa googling caranya seperti apa. Tadi yang sudah Ibu jelaskan adalah tentang resume gitu ya. Harus ada alamat lengkap, nama lengkap, ada kronologis, ada fungsi fungsionalnya seperti apa. Jadi disesuaikan. Template-templatenya juga sudah cukup bagus. Nanti kalian tinggal pakai keyword di internetnya atau di Google-nya adalah misalnya resume melamar pekerjaan yang simple gitu ya. Ataupun keyword-keyword lainnya itu bisa digunakan. Nah, selanjutnya juga di sini dikatakan dalam proses pembuatan resume atau misalnya CV, seseorang akan menjumpai berbagai macam masalah. Satu, kalau resumenya terlalu panjang, tidak tegas, memasukkan data-data yang tidak relevan, ini tidak menarik. Resume itu kalau misalnya kalian baru lulus mungkin cuma satu halaman, nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya bikin CV itu bukan banyak-banyakan, kecuali kalian itu banyak pengalamannya gitu ya. Tapi pengalamannya boleh nggak sih Bu dimasukin semuanya atau misalnya semua yang ingin saya masukkan tuh sejak kapan sih? Jadi kalau resume itu semaksimal maksimalnya mohon maaf, yang dimasukkan ke dalam resume adalah 5 tahun dari tahun ini. Misal sekarang 2024 berarti kan 2023, 2022, 2021, 2020, 2019 semaksimal-maksimalnya yang dimasukkan adalah dari 2019. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa berikan isi resume itu yang up to date 3 tahun terakhir. Ya boleh silakan masukkan. Berarti kalau 2023 sampai 2020 dimasukkan seperti itu. Resume terlalu singkat juga ini tidak menarik karena ya kata Bu Sifat selembar aja. Nggak harus selembar tapi selembarnya informatif. Ya, bukan terlalu singkat tapi berikan informasi yang informatif, datanya cukup. Kemudian format penulisan resume yang baik itu juga harus diperhatikan, jangan nggak konsisten tadi ya. Misalnya pemilihan fontnya terlalu banyak, pemilihan font terlalu banyak, penggunaan warna pada CV juga terlalu banyak. Ini yang justru jadi tidak sangat menarik. Pastikan eh, apa pastikan dimuat secara profesional gitu ya dan resmi sehingga orang jadi tertarik. Dan juga yang paling penting adalah hindari kesalahan mengetik karena semakin salah mengetik, semakin pihak perusahaan menganggap bahwa eh, apa ya, semakin salah mengetik, semakin tidak mengkoreksi CV-nya, kemudian banyak salah mengetik, maka atau penyusunan kalimatnya salah, maka HRD menganggap bahwa Anda tidak kompeten dalam melakukan dalam melakukan
pembuatan CV untuk melamar pekerjaan. Kemudian pelamar tidak menunjukkan secara tegas pekerjaan apa aja. Misalnya tidak, saya bisa bekerja di bawah tekanan, saya bisa bekerja dalam bidang apapun. Nah, ini salah. Jadi harus konsisten. Bidang apa sih yang pengen diminati dan dihendaki? Dan pastikan tonjolkan juga skill dan kemampuannya. Kalau tidak ditonjolkan skill dan kemampuannya, maka secara tidak langsung juga eh, perusahaan jadi bingung gitu. Ini orang apa ya kelebihannya, apa ya ya kontribusi dia nanti terhadap perusahaan. Jadi perlu sangat jelas dimasukkan juga kelebihannya seperti apa dan juga realistik dengan kemampuan yang memang kita sudah pernah alami dan jangan berlebihan. Kalau misalnya datanya tidak jujur dalam hal ini, maka akan menjadi blacklist di beberapa perusahaan. Karena ingat, perusahaan itu biasanya akan terhubung satu sama lain. Jadi kalau misalnya perusahaan provider akan terhubung dengan perusahaan provider lain. Karena kenapa? Wah, di provider ini dia nggak bagus nih, nggak lolos nih. Atau misalnya dia pernah bermasalah. Oh, bisa jadi nanti di perusahaan saya juga nanti dia bisa bikin masalah. Nah, ini harus diperhatikan secara baik. Gitu ya. Next, tadi kalau kita bikin resume, CV, nah sekarang surat lamaran kerjanya. Kenapa sih surat lamaran kerja ini penting? Makanya kalau misalnya dalam dalam melamar pekerjaan itu selalu ada dua poin penting yang tidak boleh terlewatkan. Satu, surat lamaran kerja, dua CV-nya. Kenapa? Karena CV adalah bentuk representatif diri kita. Surat lamaran kerja adalah motivasi kita atau keinginan kita untuk melamar pekerjaan. Nah, digunakan untuk melamar pekerjaan dan melengkapi resume itu sendiri. Biasanya di sini kalau surat lamaran pekerjaan itu akan lebih menceritakan kemampuan, kemudian kenapa dianggap cocok, dan kenapa ini sesuai dengan kebutuhan. Jadi lebih menceritakan kenapa sih kalian itu capable untuk diterima atau suitable untuk masuk ke dalam perusahaan ini dengan posisi tersebut gitu. Jadi dan juga apa yang dikerjakan oleh pelamar sehingga perusahaan itu mau menerima kalian sebagai karyawannya seperti itu. Nah, ini ada beberapa susunan surat lamaran kerja. Pertama, ada paragraf awal. Paragraf awal ini lebih dijelaskan mengenai kenapa kalian pengen melamar pekerjaan. Kemudian, kenapa lamaran pekerjaan ini cocok dengan Anda. Kemudian, pastikan kata-kata yang disampaikan itu efektif gitu ya, atau efisien dan juga membujuk para perusahaan untuk mau menerima Anda sebagai pekerjanya. Yang kedua, ada paragraf pertengahan. Nah, paragraf pertengahan ini lebih dijelaskan kalau kalian tuh dulu kuliah di mana, IPK kalian berapa, pengalaman kalian tuh apa, minatnya seperti apa, bagaimana aktivitas kalian. Jangan terlalu panjang, maksimal 2 atau 3 paragraf dalam surat lamaran kerja, karena kan sisanya udah ada di CV gitu ya. Jadi ini lebih eh, kalau di CV itu lebih detail, kalau ini tuh lebih ringkas gitu, menjelaskan tentang kalian tuh seperti apa. Jangan takut untuk menunjukkan kemampuan kalian, karena banyak banget nih orang Indonesia itu, aduh saya takut nih, takut nanti dianggap terlalu percaya diri dan lain sebagainya. Kalau kalian mampu melakukannya, ya kalian harus percaya diri dengan poin-poin yang kalian ceritakan dalam surat lamaran kerjanya, karena kalian mampu gitu. Kecuali kalian udah mah kalian nggak mampu, tapi kalian melebih-lebihkan isi dari surat lamaran kerjanya. Nah, itulah yang salah biasanya. Nah, ini ada beberapa poin. Sorry, ini tuh tadi. Sorry, ini sama aja tadi yang pertama dan kedua. Ini yang ketiganya. Yang ketiganya adalah berisi suatu harapan atau tindakan wawancara. Jadi dalam artian, sorry ini tadi ada 2 slide. Jadi slide yang pertama sama aja dengan slide yang ini yang slide ketiganya ya. Paragraf penutup. Paragraf penutup itu lebih kepada bahwa kalian itu menunggu kabar baik dari perusahaan gitu. Kapan bisa diwawancara, kapan bisa melakukan pekerjaan dan lain sebagainya, sehingga eh, paragraf penutup ini juga berpengaruh terhadap apa ya, keinginan atau antusias kita melamar pekerjaan di perusahaan tersebut seperti itu. Nah, selanjutnya apa sih yang menjadi tips untuk melamar pekerjaan?
Yang menjadi tips untuk melamar pekerjaan yang harus diperhatikan adalah satu, harus ada surat lamaran kerjanya, paling penting. Dua, paling tidak harus mudah dipahami, jelas, singkat, dan padat, jangan bertele-tele. Kemudian juga jangan sampai bikin surat lamaran kerja sampai 2 sampai 3 halaman, cukup 1 halaman saja, tapi ringkas, efisien, dan mudah dipahami oleh HRD-nya. Kualifikasinya harus sesuai dengan syarat pada iklan lowongan. Jadi kalau iklan lowongannya misalnya menjadi humas atau jurnalis, kalian sorry, kalau lowongannya menjadi, sorry, desain grafis gitu ya, tapi kalian tuh kemampuannya, kapabilitasnya hanya sebagai humas atau jurnalis, ya itu nggak cocok gitu. Pastikan cocok yang berhubungan. Atau misalnya kalian boleh ngelamar cross major gitu ya, jadi ngelamar desain grafis, asal kalian memang mampu gitu, memang memang punya kapabilitas atau kemampuan dalam desain. Kemudian rapi dalam penampilan, dalam artian apa ya, ketika eh, melakukan wawancara kerja juga hati-hati gitu ya. Eh, Penampilan dari CV dan surat lamaran kerjanya jangan terlalu banyak desain gitu ya. Eh, Cukup simpel, sederhana. Boleh bermain warna tapi tidak berlebihan, 2 atau 3 warna saja dalam desainnya. Kemudian juga pada saat kita mau wawancara kerja juga penampilan kita juga tidak berlebihan, cukup pakaian formal saja. Hindari pakaian hitam putih kecuali itu syarat dari perusahaan. Tapi gunakan pakaian-pakaian yang memang netral, misalnya biru donker, kemudian juga misalnya merah marun, coklat gitu ya. Hindari juga warna hitam gitu ya. Surat lamaran harus dimasukkan dalam amplop yang rapi. Nah, ini juga tergantung ya, apakah minta dikirimkan secara bentuk fisik atau misalnya dikirimkan secara bentuk digital. Ini tergantung juga. Jadi pastikan harus rapi, datang pada saat wawancara juga harus rapi, dan ketikannya juga harus rapi. Jangan sampai ditulis tangan pada halaman amplopnya, tapi memang diketik. Artinya kita memang niat mau melakukan wawancara kerja atau melamar pekerjaan. Nah, ini ada yang harus dilakukan pada saat lamaran pekerjaan. Itu yang harus dilakukan, yang perlu diperhatikan. Satu, pelamar itu harus punya kualifikasi sesuai dengan posisinya. Kalau kalian pengen melamar menjadi humas, pastikan kalian punya basic kehumasan. Kalau kalian pengen melamar jadi wartawan atau jadi editor atau jadi content writer, pastikan kalian memiliki basic eh, cara menulis yang baik itu seperti apa gitu ya. Bangkitkan minat pembaca, maksudnya minat pembaca ini tentu adalah pihak perusahaan atau HRD. Jadi harus apa ya, memiliki informasi-informasi yang HRD itu jadi tertarik dengan apa yang ada dalam CV kalian atau dalam surat lamaran kalian. Tunjukkan hal-hal positif, percaya diri, jangan menganggap negatif diri gitu ya, tapi justru menonjolkan hal-hal positif yang ada pada diri. Itu yang paling penting. Dan yang kedua adalah surat lamaran harus diketik dengan baik, harus dilihat dari sudut pandang pembaca, bukan penulis. Tekankan hak yang berbeda dari pelamar lain. Tekankan hal, maksudnya bukan hal, hak ya. Tekankan hal yang berbeda. Jadi gini, kalau misalnya dalam membuat surat lamaran kerja itu, kita bikin surat lamaran kerja nih sama CV. Kalau ibu ya secara personal, kalau ibu nih setiap bikin CV atau surat lamaran kerja, selalu nanya banyak orang, tolong dong cekin CV saya, tolong dong cekin surat lamaran kerja saya. Banyak juga mahasiswa-mahasiswa yang ibu kan ngajar komunikasi dan kepribadian. Nah, mereka tuh ada materi tentang membuat CV dan surat lamaran kerja. Mereka selalu kirim dulu ke ibu. Bu, tolong dong dicekin kira-kira apa yang kurang dan lain sebagainya. Kenapa? Ini gunanya adalah untuk bisa melihat bukan dari sudut pandang penulis. Kalau orang yang nulis kan ngerasa pede-pede aja, bagus-bagus aja nih resume saya, atau bagus-bagus aja nih surat lamaran kerja saya. Tapi beda dengan orang yang baca. Orang yang baca tuh pasti punya perspektif yang berbeda, punya sudut pandang yang berbeda. Makanya ibu selalu bertanya kepada orang-orang yang memiliki apa ya, pengalaman yang jauh lebih lama dari ibu, kemudian juga biasanya orang-orang yang jauh lebih berpengalaman, sehingga kita punya perspektif yang berbeda. Dan yang paling penting adalah ketika kalian menanyakan apakah CV saya bagus atau tidak, resume saya apa, surat lamaran saya bagus atau tidak, kemudian dikritik dengan pedas, itu jangan sakit hati karena itu jadi masukan yang bagus. Karena kenapa? Dia bisa melihat celah kesalahan apa sih yang terjadi pada CV dan surat lamaran kerja kita. Seringkali ini kita cenderung jadi merasa tidak nyaman ketika ada hal-hal negatif atau kata-kata negatif yang
disampaikan ke kita. Padahal bisa jadi yang negatif ini justru adalah kritik-kritik yang membangun, membuat CV kita menjadi jauh lebih bagus gitu ya. Nah, kemudian apa sih yang tidak boleh yang dilakukan? Satu, jangan melamar pekerjaan di luar kemampuan. Jadi kalau misalnya kalian nggak capable, kalian nggak mampu di bidang pekerjaan itu ya jangan dilamar gitu ya. Kenapa memaksakan diri ya? Apa? Ya karena cuma itu ada lowongannya saya suka. Ya suka aja tapi kalian nggak punya skill sama aja bohong. Kalian harus punya kemampuannya dan juga ya satu kalian harus mampu. Dua juga selain mampu apa ya? eh Selain mampu juga kalian ya harus punya skillnya gitu itu paling penting gitu ya. Bukan cuma ingin aja maksud ibu itu seperti itu. Jangan mengirimkan surat lamaran pekerjaan fotokopian karena malas lebih hemat gitu karena ngeprint lebih mahal. Nah, ini hindari gitu ya. Ini akan menunjukkan seberapa niat sih kalian melamar pekerjaan. Jadi jangan pernah kasih fotokopian kecuali kayak berkas-berkas yang lain boleh difotokopi. Tapi kalau CV, kemudian surat lamaran kerja pastikan itu memang kalian print kayak gitu ya. Jangan katakan bahwa pelamar menerima jenis pekerjaan apa saja, itu menunjukkan bahwa kalian tidak konsisten melamar pekerjaan, tapi kalian justru harus mampu melamar pekerjaan sesuai dengan kapabilitas kalian. Yang kedua adalah hindari kata-kata yang bombastis, artinya melebih-lebihkan sesuatu yang terkesan wah, tapi ketika kalian ditanya dan kalian ada satu training ya kan nanti biasanya kalau ngelamar kerjaan tuh ada perusahaan-perusahaan yang memberikan training dulu gitu ya sebelum menjadi pegawai tetapnya. Nah, kalau misalnya kata-katanya terlalu berlebihan, terlalu bombastis ketika dilakukan training, oh ternyata nggak sesuai, maka otomatis kalian tidak jadi karyawan di perusahaan tersebut. Terus jangan meminta belas kasihan dari calon majikan itu maksudnya dari perusahaan kita gitu ya. Tapi pastikan kalian tegas dalam menyampaikannya. Kemudian dalam suratnya juga kalian yakin bahwa kalian mampu bekerja sama di perusahaan tersebut dan bisa berkontribusi dengan cukup baik sesuai dengan skill dan kemampuan yang kalian miliki. Seperti itu. Hindari untuk mempermasalahkan masalah gaji karena ya di mana-mana apalagi anak milenial sekarang gitu ya skill pas-pasan gaji pengen luar biasa fantastik. Perlu diingat bahwa segala sesuatu itu pasti nilai dari nol dulu, gajinya dari yang kecil dulu, nggak apa-apa gaji kecil, tapi eh, yang paling penting adalah kalian mampu untuk apa ya mengetahui bahwa kalian punya jenjang karir yang jelas di sana dan juga punya jenjang gaji yang jelas di perusahaan tersebut seperti itu. Jangan memberikan komentar langsung tentang karakter. Jadi dalam artian, oh saya ini cenderung pemalas, saya ini cenderung tidak bisa di bawah tekanan. Nah, hindari hal-hal seperti itu dalam surat lamaran kerja ataupun CV. Tapi fokus apa yang menjadi kelebihan kalian. Kalaupun misalnya kalian memiliki kekurangan, apa yang menjadi kelebihan apa yang menjadi apa ya? Bagaimana cara kalian mengimplementasikan kelebihan kalian seperti itu. Itu yang harus diperhatikan, itu yang harus diperhatikan dan dihindari pada saat surat lamaran kerja dan CV-nya. Semoga membantu ketika nanti kalian ingin melamar pekerjaan di perusahaan yang menjadi incaran kalian. Kalau misalnya ada hal yang ingin ditanyakan, seperti biasa nanti bisa ditanyakan di ruang kelas. Terima kasih.